Lokasi di Bengkong Golden Front, restoran di Malib. Sebelum kita di sini, Rawi. Jadi uang ini kuasa dek tangkap ikan ini. Allah Allah, ini tangkap. Ya, Oh, ikan. semua orang kuasa sengaja. Jadi mantap yang strike. Suasana untuk di sore hari untuk kumpul bersama keluarga sangat nikmat, pemandangan yang luas dan dihampari ikan-ikan bandeng. Kuasa ini jadi nasi kuasa sendiri makan lagi. Nasi. Ini udah banyak jadi nasi. Jadi ini nih ikan bandeng ya, Bi? Hah? Apa? Dan ini apa? Spot. Boleh kalau dipancingnya gitu ya. Tahu nggak lu masuk? Lapor gitu. Hah? Lapor gitu. Wih, itu ikan mujair. Berarti masin aja ini. Ikan air tawar atau yang masin? Mesinnya sih. Adik mandi sini. Mandi. Adik lah mandi sini. Itu buaya kan. Langsung dikumpulkan. Ikannya bagus-bagus om. Tapi kuraso kalau nyendakan fresh tuh ditangkap pun rombongannya. Sini memang ujung kali ini lah. Di sana ada hotel Golden View. Bukan itu meja kita ini. Iya, kebesaran ini. Di dalam acara ini perserian tuh Satu tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 koma. Iya siap komandan. Terima kasih, semoga harapan saya untuk GGS Green Generation Amin tetap jaga silaturahmi antar masing-masing, jaga kekompakan, jangan pernah saling tumpang tindih. Setiap miss di dalam internal pasti ada, tapi percayalah itu hanya di kedewasaan kita ke depan. Saya harap jangan malah berkurang, tapi gimana caranya semakin bertambah. Dan kalau memang mau dikurangin, kalau dia udah melakukan kesalahan yang fatal, pertama saya ingin sampaikan, dengan ada yayasan yang dikerahkan hanya 2 pertama perihal BPJS tenaga kerja, lalu gotong royong sesama ojol se-Indonesia. 2 ini sebenarnya yang menjadi dasar dari yayasan ini dibentuk oleh
sesepuh lah, sesepuh dari relawan Nusantara yang hari ini masih bergerak di Lumajang, Gunung Semeru. Mereka masih membangun rumah-rumah warga yang terdampak kemarin, membuat Kuntara namanya, hunian sementara. Itu dana tidak ada dari pemerintah, dana dari ojol se-Indonesia yang melakukan donasi-donasi di lampu merah. Tapi ya tetap meminta kontribusi dengan pemerintah juga. Walaupun belum sampai hari ini, informasi yang saya dapat belum ada pemerintah memberi anggaran karena masih menghandle kesehatan masyarakat, karena banyak yang terkena ispa. Kemarin sempat banjir juga sebentar, mungkin masih dalam titik fokus dari pemerintah Lumajang yang sebelumnya. Terkait dengan BPJS TK, harapan saya abang-abang udah bisa lah untuk bicaranya, jangan mengharapkan jelas kasihan dari aplikasi. Gimana caranya aplikasi tetap memberikan kontribusi ke kita, tapi jangan mengharapkan uang yang berobat tadi dikembalikan, karena itu teknisnya agak sulit mereka. Kenapa? Case yang terakhir ini Laka yang kemarin yang marganya Taligan, yang sempat komunitas UB Bengkong kemarin sempat proses ke rumah sakit, yang kepalanya operasi. Di situ pihak aplikasi Grab dan Gojek, karena dia terdata di dua aplikasi tersebut, tidak membantu. Kenapa? Yang nabrak tanggung jawab. Seharusnya kan kalau kita bicara tanggung jawab aplikasi nggak begitu. Walaupun dia di-backup oleh yang menabrak, tapi selaku di aplikasi perusahaan dia tetap memberi bantuan, benar ya? Tapi kan ini enggak. Aswan kemarin yang turun dengan ngobrol dengan tersangka, ABCD deal, ya udah dia pulang. Sebenarnya nggak begitu. Ada namanya pertanggungjawaban, walaupun sudah ada yang membantu pembiayaannya. Jadi yang sebenarnya apa ya, harus kita gandeng tangan. Tapi itu tadi, kalau hanya komunitas saya secara pribadi, walaupun saya berlegalitas, nanti dia akan bertanya nih, sudah berapa banyak anggota, ya kan, yang terdaftar. Ini masalahnya. Nah, harapan saya kemarin di 2021 di bulan September SK diturunkan ke saya dan saya langsung menyampaikan ke dia Gojek, dan di hari yang sama baik Gojek, Grab, saya podcast melalui media, mereka buru-buru mendesak untuk pembuatan BPJS TK refer, karena gitu dia melihat postingan saya membicarakan tentang BPJS TK yang masuk ke dalam wadahnya yayasan, karena mereka akan paham tujuannya apa. Pertama, mereka akan membuat asumsi kawan-kawan dijadikan satu gerbong, benar ya, dikumpul. Jadi itu yang mereka tidak mau. Mereka akan tetap lakukan namanya pecah belah, supaya suara kita tidak bisa satu. Jadi buat saya, kemarin saya ngobrol dengan beberapa komunitas, saya sampaikan di sini saya tidak memaksa, saya bukan orang mencari massa, karena dari awal pergerakan saya bersama dengan Romi dan beberapa rekan hanya bermula dari 3 dan 12. Sampai hari ini saya alhamdulillah walaupun belum pernah menginjakkan kota Jakarta, Jabodetabek, tapi mereka mendengar nama Ginto Batam, alhamdulillah mereka sudah tahu. Karena tiga wadah Pulau Riau hari ini saya pegang. Kalau untuk yang sosial kemanusiaan itu Yayasan Ojol Satu Nusantara, untuk pergerakan itu ada OI yang baru dibentuk kemarin. Sebelum terbentuknya OI itu saya di dalam satu aspal Nusantara Kepri. OI dibentuk atas dasar kesepakatan seluruh ketua-ketua komunitas se-Indonesia membentuk pergerakan aksi Lari Kemari. Itu cerita. Jadi pertanyaannya, apakah saya akan lari ke aksi? Enggak. Saya hanya sebatas bergerak di sosial kemanusiaan. Bendera Kepri akan saya serahkan kepada rekan yang saya anggap mampu. Kenapa? Pertanggungjawaban berat, karena aksi itu.
masih saat ini masih saya hold, belum bisa saya berikan ke siapapun. Saya bilang menunggu tadi dengan ada LKM yang kita bentuk lintas komunitas Batam, mari pelan-pelan saya melihat siapa yang komit, siapa yang mampu dalam memberikan pesan moral, pergerakan, dan paham dengan undang-undang terkait aplikasinya tersendiri. Untuk hari ini, Yayasan Satwa Nusantara yang bergabung di Batam sudah 57 orang. Saya salah satunya hadir di dalam pertanyaannya, beginting, apakah masuk di yayasan kami menjadi wadah komunitas? Tidak, karena itu sifatnya pribadi, individu, Bang. Itu abang hari ini GGS, ya sudah komunitasnya GGS. Bicara yayasan tadi itu personal, tidak ada sangkut paut dengan komunitas. Itu ya, itu pemahamannya. Maka saya katakan saya bukan orang yang mau mencari massa, karena sifatnya adalah individu. Apa fungsinya? BPJS kemarin saya melakukan Zoom meeting se-Indonesia berulang-ulang, dan jadi masalah yang Batam belum ada masalah di dalam komunikasinya. Tapi yang dari Gambir kemarin mengatakan sama. Yang membedakan kita Batam dengan daerah lain hanya satu. Di Batam kemarin rekan Laka dia meminta administrasi di awal. Ini Bang Abu. Gimana? Berapa Bang? Itu kemarin 170 rumah sakit Elizabeth. Tapi kita lakukan gotong royong yang internal aja. Dan itu bisa diklaim. Tapi pertanyaannya kalau mau diklaim ya boleh, kalau tidak ada masalah. Kalau bicara administrasi yang di awal Pak Abi, bila diklaim pun bisa ke yang di Nagoya. Nah, kemarin dia alhamdulillahnya dia tidak terlalu parah, hanya tangannya langsung ngejapri karena dia di wadah grup WA yayasan. Naik berita ini ke dalam, saya langsung ditelepon, urus surat untuk gotong royongnya yang 5.000 per bulan, nanti ada bisa jelas. Saya sampaikan, izin tadi dia tidak mendaftar. Jadi seharusnya dia itu tidak ada dana backupan untuk keluarga. Karena lukanya tidak parah, dia mendapat sebenarnya 500.000. Tapi karena dia tidak terdaftar, dia sudah terakhir dia itulah kan. Dari kemarin aku suruh daftar. Dia terakhir dia bergabung. Jadi di dalam yayasan ini pertama BPJS yang 16.800 itu sama semua Pak, karena kita bukan penerima upah BPI, tidak ada JHT ya, jadi tidak ada klaim sewaktu pensiun dan sebagainya seperti pekerja PT atau perusahaan. Ini yang membedakan. Kalau terjadi laka, anggaran itu unlimited kalau dari BPJS. Lalu kalau meninggal santunan 42 juta kalau meninggal. Biaya penkuburan 10 juta. Anak yang punya anak pendidikan dari SD sampai kuliah itu dibiayai. Tanya saya, kenapa tidak mau buat? Sudah ada pergerakan atau kegiatan pemerintah yang baik. Tidak zamannya. Kemarin saya melakukan uninstall massal terhadap aplikasi BPJS yang di Gojek. Benar ya Bang Adi? Saya perintahkan uninstall karena pertama tidak ada ketransparanan kapan bukti pembayaran abang-abang tarif. Seharusnya dia berdasarkan tanggal. Contoh tanggal di awal kemarin dapat tanggal 12 ya, maka akan berlaku tanggal 12. Tidak ngacak seperti yang saat ini, yang tanggal 2, yang tanggal 4, yang tanggal 9. Tergantung satunya tanggal dari tanggal berapa. Lalu biaya saat ini ada namanya gotong royong sebesar 5.000 per bulan. Fungsinya pertama untuk laka seluruhnya.